Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Kiki Safitri. Saya Pramita Sofia Mardani. Baiklah, perkenalkan nama saya Depi Widesari. Kami dari kelas 6A, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan dan memberikan contoh tentang keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skills adalah kemampuan atau keterampilan yang secara khusus harus dimiliki oleh seorang guru, dosen, instruktur, atau widyaswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Nah, berikut ini video tentang macam-macam keterampilan dasar mengajar. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sudah sarapan belum? Sudah. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anak, kita tutup dulu ya pembelajaran hari ini. Jangan lupa besok bawa buku gambar ya. Pulangnya hati-hati. Kalau belum dijemput orang tuanya, jangan pulang dulu. Baik, Bu. Nah, sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran atau set induction adalah usaha yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pengajaran untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada pengalaman yang disajikan, sehingga materi dan bahan pelajaran mudah dikuasai. Sedangkan menutup pelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri pelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa serta keterkaitannya dengan pengalaman sebelumnya, mengetahui tingkat keberhasilan siswa, serta keberhasilan guru dalam pelaksanaan proses pengajaran. Baik anak-anak, di sini kita akan belajar mengenai buah-buahan. Ibu akan menggambar sebuah lingkaran. Lalu ibu beri tangkai. Dan ibu beri daun. Ayo, siapa yang tahu ini gambar buah apa? Rasanya itu manis, ada yang masep. Biasanya dijual di pasar. Nah, benar, buah jeruk. Kita tulis ya. Yang pertama ada huruf J. Yang kedua ada huruf E. Yang ketiga ada huruf R. Yang keempat U. Yang terakhir huruf K. Kita baca bareng-bareng. Jeruk. Keterampilan menjelaskan. Menjelaskan adalah menyajikan informasi secara lisan dengan sistematika yang runut untuk menunjukkan adanya korelasi atau hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Ada dua komponen dalam keterampilan menjelaskan, yaitu merencanakan. Hal ini mencakup penganalisaan masalah secara keseluruhan, penentuan jenis hubungan yang ada di antara unsur-unsur yang dikaitkan dengan penggunaan hukum atau rumus-rumus yang sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan. Kegiatan menjelaskan dalam proses belajar bertujuan untuk membantu siswa memahami berbagai konsep, hukum, prosedur, dan lain-lain secara objektif. Membimbing siswa memahami pertanyaan, meningkatkan keterlibatan siswa, memberi kesempatan pada siswa untuk menghayati proses penalaran serta memperoleh feedback tentang pemahaman siswa. Apabila seorang guru menguasai keterampilan menjelaskan, maka guru akan lebih mudah mengelola waktu dalam menyajikan materi sehingga lebih efektif memanage waktu. Nah, baiklah anak-anak, di sini ibu bawa sesuatu. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Nah, bentuknya bulat, warnanya kuning atau orange, dan daunnya warna hijau.
memiliki biji yang kecil-kecil, dan memiliki tekstur kulit yang sedikit kasar. Nah, selain itu, buah ini juga kalau sudah masak memiliki rasa yang manis, dan kalau belum masak memiliki rasa yang sedikit asam. Nah, ada yang tahu anak-anak ini buah apa? Ya, ini buah jeruk ya anak-anak. Nah, selain memiliki rasa yang manis, buah jeruk ini juga memiliki kaya akan vitamin C yang baik untuk tubuh kita. Nah, jadi jangan lupa konsumsi buah agar tubuh kita sehat ya anak-anak. Keterampilan bercerita. Keterampilan bercerita adalah kemampuan seseorang dalam menyampaikan ataupun mengungkapkan pikiran, ide, gagasan kepada orang lain secara lisan dengan baik sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Langkah-langkah bercerita. 1. Mengkomunikasikan tujuan dan tema cerita. 2. Mengatur tempat duduk. 3. Melaksanakan kegiatan pembuka. 4. Mengembangkan cerita. 5. Menetapkan teknik bertutur. 6. Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan isi cerita. Hayo, siapa yang tahu warna jeruk ini selain warna hijau, warna apa lagi ya? Kuning. Iya, betul. Itu Putri yang di belakang nggak boleh dorong-dorongan ya, nak. Putri tahu nggak jeruk ini mengandung vitamin apa? Vitamin C. Iya, pinter. Ternyata pinter semua ya anak-anak ibu. Keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi adalah suatu bentuk perubahan atau perbedaan yang dilakukan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengurangi kebosanan siswa sehingga perhatian mereka terpusat pada pembelajaran. Ayo, tadi gimana rasa buahnya? Enak apa enggak? Ada yang masem ya? Keterampilan bertanya. Bertanya adalah bahasa verbal untuk meminta respon siswa baik berupa pengetahuan, pendapat, ataupun sekedar mengembalikan konsentrasi siswa yang terganggu oleh berbagai kondisi selama proses belajar berlangsung. Tujuan guru mengajukan pertanyaan antara lain adalah 1. Menimbulkan rasa ingin tahu. 2. Merangsang fungsi berpikir. 3. Mengembangkan keterampilan berpikir. 4. Memfokuskan perhatian siswa. 5. Mendiagnosis kesulitan belajar siswa. 6. Mengkomunikasikan harapan yang diinginkan oleh guru dari siswanya. Ini kita akan belajar tentang tema buah-buahan. Nah, ada yang mau tahu hari ini kita belajar tema buah apa? Nah, kalau mau tahu semua, sebelumnya Bunda mau jelasin dulu peraturan-peraturan belajarnya. Yang pertama, duduknya harus berkelompok. Nah, Bunda akan bagi anak-anak duduk berkelompok sama temannya ya. Sudah kan? Sudah Bunda bagi semua kan duduknya? Sudah duduk sama temannya? Ya, kalau sudah, selanjutnya, nah pas belajar nanti anak-anak tidak boleh berisik, tidak boleh ribut, tidak boleh ngobrol sama temennya, tidak boleh lari sana lari sini. Harus fokus sama Bunda di depan. Nah, terus sudah itu Bunda akan tanya anak satu-satu. Nah, kalau tidak tahu Bunda akan hukum. Hukumannya nyanyi di depan ya. Nah, makanya harus perhatikan Bunda, harus fokus pada Bunda saat Bunda menjelaskan penjelasannya di depan kelas. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu kita akan menggunting kertas origami. Nah, sudah menggunting kertas origami, kita akan menempel. Anak-anak, nah kalau ngerti, ayo duduk yang rapi. Perhatikan Bunda di depan saat Bunda menjelaskan materinya ya. Menurut Majid tahun 2014, pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya jika terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Keterampilan mengelola kelas bertujuan untuk 1. Mendorong siswa mengembangkan tingkah lakunya sesuai tujuan pembelajaran. 2. Membantu siswa menghentikan tingkah lakunya yang menyimpang dari tujuan pembelajaran. 3. Mengendalikan siswa dan sarana pembelajaran dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 4. Membina hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan siswa
dan siswa dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran menjadi efektif. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak jeruk ini termasuk apa? Tanaman, Bu. Tanaman buah. Iya, pinter semua anak-anak ibu. Ternyata udah tahu ya. Luar biasa, hebat. Keterampilan dasar memberikan penguatan atau reinforcement. Keterampilan dasar penguatan dalam proses pengajaran adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa atas perbuatan atau responnya yang diberikan sebagai suatu dorongan atau koreksi. Fungsi keterampilan penguatan atau reinforcement itu adalah untuk memberikan ganjaran kepada siswa sehingga siswa akan berbesar hati dan meningkatkan partisipasinya dalam setiap proses pengajaran. Baik anak-anak, di sini Ibu bawa buah jeruk. Ini warnanya hijau, bentuknya lingkaran. Ibu bawa dari rumah sendiri, namanya buah jeruk sangkis. Ini kulitnya tebal anak-anak, jadi kalau cara bukanya harus menggunakan pisau atau alat bantu. Buat anak-anak yang belum bisa cara bukanya, bisa minta bantu sama ayah atau ibunya di rumah ya. Kita akan coba buka, ibu guru yang bukain ya. Ini buah jeruknya udah ibu kupas, kita makan bareng-bareng ya. Keterampilan menggunakan media. Keterampilan menggunakan media pembelajaran sangat penting bagi seorang guru untuk membantu proses penyampaian pelajaran. Menurut Udin Syaifuddin Saud tahun 2010, media pembelajaran adalah sarana pembelajaran yang digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Udin Syaifuddin Saud tahun 2010, tujuan keterampilan menggunakan media pembelajaran yaitu 1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalistis. 2. Membatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. 3. Memperlancar jalannya proses pembelajaran. 4. Menimbulkan kegairahan belajar. 5. Memberi kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan dan kenyataan. 6. Memberi kesempatan pada siswa untuk belajar secara mandiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Nah, jadi anak-anak, karena kita tadi sudah menggunting kertas origami seperti ini, jadi kegiatan selanjutnya kita menempel kertas origami ini menyerupai bentuk jeruk seperti di sini ya anak-anak. Nah, Ibu contohkan dulu ya. Nah, pertama kita lem dulu buah jeruknya. Kemudian kita tempelkan ke sini. Nah, sudah selesai, kemudian kita kasih lem lagi bentuk daunnya ya anak-anak. Kemudian kita tempelkan. Nah, selanjutnya nah, seperti ini ya anak-anak, menyerupai bentuk jeruk. Nah, kalau bisa silakan dikerjakan, dan kalau sudah boleh dikumpul. Keterampilan asesmen. Keterampilan asesmen adalah proses untuk memperoleh data atau informasi dari proses pembelajaran dan juga memberikan umpan biak kepada guru atau kepada peserta didik. Alat atau cara asesmen: 1. Observasi, 2. catatan anekdot, 3. percakapan, 4. penugasan, 5. unjuk kerja, 6. hasil karya. Itu tadi video tentang macam-macam keterampilan belajar dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih.